Pit, Ayo. apa kabar bro? Ini udah mulai nih? Iya. Kita nggak pakai pembukaan bro. Bisa langsung Langsung mulai aja gitu ya. ngobrolin aja ya. Cuman yang gibah-gibah sebelum tadi nggak gue masukin. Real. Jangan. Ya. Yang gibah-gibah tadi nggak enak. Gak usah apa-apa. Nggak usah, jangan. Jangan. Sambil ngopi aja kita ngobrol. Masih panas bro. Gue tuh kalau ngelihat lo Pit ya, salah satu orang yang energinya tuh banyak banget di musik. Kayaknya gue emang ada sindrom Iya kan? kebanyakan tenaga ya. Tapi gue ngeliatnya tuh di musik doang. Yang lain lu males. Ada apa lu sama musik sebenarnya? Gak ngerti gue kalau ditanya. Kayaknya tuh itu buat gue ya. Musik tuh kayak kenapa nasi goreng lu pedas gitu. Kenapa lu suka pedas? Kenapa dia Nggak suka sukanya pedas. pedas banget parah gitu? Oke. Atau gue suka yang nggak pedas sama sekali kayak gitu. Kenapa musik menurut gue kayak gitu? Sangat pribadi ya. Yang lu nggak bisa jelasin juga kenapa? Karena mungkin gue suka, ya gue tertarik dari awalnya kan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa tertarik gitu. Emang sih ada pengaruh dari lingkungan, tapi kan gue bisa memilih untuk gue nggak suka. Banyak juga yang ada di sekitar gue yang gue pilih untuk kayak gue nggak suka nih gitu. Dari dulu gue ngeliat lu, tapi lu sempat main metal juga tuh. Masih main metal, Masih ya sekarang ya? masih. Oh ya terakhir lu ada project bertiga apa berdua itu? Berdua, tapi itu nggak metal lah, itu rock. Yang metal ini baru mau keluar. Justru. Gue pernah ngobrol sama lu, waktu itu lu bilang, kenapa lu sempat berhenti main metal karena ada satu band yang tour, lu bilang kalau nggak salah dibayar 200.000, tapi band internasional. Gara-gara itu lu berhenti main metal dulu? Ya maksudnya gue sempet tuh berapa kali kayak kalau misalnya gue ngobrol sama senior, gue sempat mempertanyakan gitu. Kenapa sih? Kok bisa ya? Crowdnya ada. Terus Rame itu ya? ya crowdnya ada, tapi kok perputarannya nggak bisa setara gitu sama Duitnya? yang lain gitu ya, perputaran duitnya gitu. Jawaban seniornya? Jawabannya ya karena memang skenanya nggak mainstream. Di sini ya, di Indonesia ya? Di mana-mana nggak sih? Metal tuh unik loh, menurut gua. Coba aja lu macet dengerin metal, kayak dimarahin lu. Bener gak? Kayak diteriakin orang, gila iya. Udah gitu pengen kencing lagi lo. Iya. Lagi macet pengen kencing dengerin metal. Lu kalau di mall nih, misalnya gua nggak suka beberapa lagu, misalnya kayak Oke gas, ini apaan sih? Gue misalnya nggak terlalu suka, bukan selera gue gitu misalnya. Ya gue masih bisa santai, ya kan, masih bisa kayak ada lagu nih, tapi ya udah. Cuman kalau orang nggak suka lagu metal nih, kita putar technical death metal, dia kayak ditolol-tolol, tau lu, kayak minggir lu, cabut lu, kayak gitu. Iya benar. Dia sampai ngeraut kayak musik apaan nih gitu, kalau dia emang dia nggak suka dan dia nggak ngerti ya. Ya satu gabungan frekuensi yang bisa berpengaruh ke orang segitu gede menurut gua metal tuh. Itu nggak semua orang punya perspektif itu sih. Itu memang harus orang yang benar-benar into it sama musik metal tuh, perspektif kayak yang lu barusan bilang. Suka gua metal. Iya, gue nggak bisa bilang gue suka ya, tapi gue bisa nikmatin. Tapi nikmatinnya tuh masih ada di batas-batas tertentu tuh. Di beberapa energi gue kayak ada yang beberapa, ini kayaknya kelebihan nih buat gue nih. Iya, kenceng banget nih. Wah, ini kayaknya ketinggian nih, kayaknya nih, kekencengan nih. Cuman gue masih bisa menikmati, karena kan gue suka juga musik-musik keras kan. Gue masih Foo Fighters saya dulu ya. Ya itu post grunge lah itu kalau itu sih. Nirvana masih kena ya. Masih kena lah. Cuman itu terlalu lembut sih buat metal sih. Iya, distorsi. Beda gaya mereka kan. Iya. Iya. Pertanyaan gue adalah, Pit, gue juga pernah ada di posisi ini nih.
Lu bisa dibilang setia banget sama musik gak sih? Lumayan kali ya. Kalau lu lagi butuh duit, musik nggak bisa ngasih lu duit, lu gimana? Ngapain lu? Sejauh ini gue belum pernah dapet duit banyak. Kalau nggak musik sih. Oh ya? Sharing dong. Gimana tuh biar orang-orang bisa niru lu nih? Rahasia dong. Nggak boleh tahu lu semua. Babi. Kalau gue kasih tahu lu tahu, ntar. Iya. Gue nggak jadi ninja gitu. Dan sebenarnya tuh pertanyaan yang banyak orang kalau ketemu gue bisa ngelihat raut-rautnya mereka gitu. Kayak, hah? Karena kan gue bikin band, gue bikin karya. Terus gue nggak, terus terang aja karya gue belum ada yang hits gitu. Gue belum punya hits banget lang. Nggak ada gue yang kayak karya gue, band gue yang nyanyi atau gue yang produce apa yang nembus 5 juta. Yang breakthrough gitu belum? Iya, belum ada. Terus gue juga bukan dikenal sama lingkungan musik sebagai orang yang banyak job top 40 ini di mana gitu. Ya gue nggak reguler, nggak apa. Jadi pertanyaannya sering ditanyain ya. Tapi kalau gue sering sih, cuman kayak orang tuh suka berpikir nggak tahu ya, mungkin gue ngerasa mereka mungkin mempertanyakan itu. Kalau gue sih sebenarnya dari cara-cara mereka nanya mungkin nggak bisa langsung straight to the point. Lu kok gitu. Kalau gue straight to the point kan. Straight to the point. Tapi benar, maksud gue emang dari mana aja sebenarnya bisa. Ya kan, karena musik luas. Terus gue musik melulu aja. Gue main gitar. Gue berangkat main gitar. Terus akhirnya gue jadi penyanyi. Terus akhirnya gue jadi penulis lagu. Sambil masih tetap jadi gitaris, main metal, terus gue nyanyi pop, terus gue nulis lagu, terus sampailah gue menjadi produser. Gue bikin musik gue sendiri lah istilahnya. Dari situ gue mixing. Habis gue bisa mixing master, habis itu gue berangkat band gue berdua, gue main drum. Tahu tuh gue kayaknya band lu. Terus dari situ gue, karena gue produce sendiri, gue nulis lagu. Ada beberapa project yang emang gue yang handle pure. Terus dari situ gue bikin titip edar, karena gue nampung karya-karya yang gue terlibat di dalamnya yang emang belum tahu mau ngapain gitu loh, belum tahu mau kemana. Dari titip edar gue bikin label, karena gue ngerasa waktu itu kan gue di label berapa kali ya. Ada masalah lo sama label itu? Enggak, cuman memang beberapa obrolan, Peter yang mana yang idealis itu gitu, kayak gitu loh. Ngerti gue. Tapi dari situ gue belajar kayak, oh ternyata bikin musik tuh abis rilis tuh harus ngapa-ngapain nih, begini-begini nih gitu. Mungkin itu yang gue terapin ke apa yang gue lagi bangun sekarang, label. Jadi lu bangun label rekaman sekarang? Label rekaman, publisher, titip edar, semuanya, distribusi, promotion. Apa namanya? Autopilot Records. Oh itu. Namanya itu Autopilot Records. Sebenarnya gue lebih kurang akan tahu jawaban lu sih, tapi kan kalau gue nggak nanya gitu kan kurang menarik ya obrolan ini. Gue kan ngerti tuh, musisi itu sebenarnya, lu sependapat nggak kalau gue ngomong gini, kadang-kadang musisi itu terlalu tujuannya itu cuma satu, terkenal. Nggak setuju. Nggak setuju kan? Nggak. Karena banyak banget sebenarnya celah lain yang bisa didapatkan. Akhirnya musisi-musisi yang dalam tanda kutip belum bisa terkenal ini, dia berhenti tuh main musik. Karena tujuannya cuma satu. Malah gue justru ngeliat kebanyakan musisi yang profesional sekarang banyak yang interpretasinya kerja banget aja gitu sih. Normal lah. Di lingkungan lu, Pit. Lingkungan lain enggak. Mereka tuh masih kayak, sorry ya, kan gue pernah ngajar juga ya. Gue pernah ngajar gitar, gue pernah ngajar vokal, gue pernah ngajar ensemble band.
80% orang yang gue ajarin itu, goalsnya tuh pengen jadi Bruno Mars gitu. Pengen jadi Taylor Swift. Bisa joget nggak lu? Lu jadi Bruno bisa joget nggak? Gue nggak nanya lagi. Jadi Bruno Mars iya. Intinya mereka pengen jadi superstar. Dan jawabannya 80% dari 10 anak misalnya 8 orang ngomongnya gitu. Tujuannya itu. Mereka tuh semua. Mereka pengen jadi idola seseorang, mereka pengen jadi seseorang yang dibanggakan ya. Diidolakan khalayak banyak. Betul. Gitu. Nah, menurut gua kalau niat awalnya udah itu salah keliru sih. Menurut gua sih. Jujur aja nih, tapi kan opini ya. Menurut gua kalau niat lu jadi musisi, terus lu bilang gua mau terkenal. Nggak salah, tapi itu akan membuat beberapa achievement kecil yang nggak lu hargain jadinya. Oke. Contoh, dari lu nggak bisa bikin lagu, lu jadi bisa bikin lagu. Tapi kan lu belum terkenal. Itu kan pencapaian juga. Betul. Nah, itu nggak dihargain karena tujuannya cuma terkenal. Dia nggak ngeliat bahwa gue bisa nih ya. Itu. Ya. Tadinya dia misalnya cuma bisa chord C, G sama D, sekarang udah mulai half diminished misalnya. Itu kan pencapaian kecil yang harusnya dia bisa hargain. Dan itu belum bikin dia terkenal. Iya. Nah, gara-gara dia mikirnya mau terkenal, nah yang kayak gitu-gitu tuh nggak dia pikirin. Putus asa. Terus dia ngepet. Tinggal lilin. Udah lah, ngeband. Apa nih kita ya kan? Tapi masih banyak loh orang yang ngomong gitu, Pit. Di gua sekarang udah kepala 3 ya. Kita kan udah kepala 3 Kepala 3, gua 31. Mau naik mobil apa mau pakai apapun fasilitas segala macam, tetap masih nanya lu mau makan apa di musik. Masih ada lu nanya gitu. Jadi yang pemikiran itu kayaknya nggak akan pernah. Ya memang kalau lu kenalan gitu kan sama cewek gitu. Lu ngapain? Gue musisi gitu kan, kayak lu gue nggak kenal satu, kita baru kenalan di Bumble gitu ya. Gue nanya kerjaan lu musisi, udahlah. Gue kan gitu ya, musisi, kecuali kalau lu apa yang gue lawyer nih, gitu kan. Iya, tapi kan lawyer ada yang nggak sukses juga. Musisi juga sama Iya. sebenarnya. Iya. Tapi memang maksudnya kayak lu jajarin 10 random musisi sama 10 lawyer beda lah. Tetap lu ngerti bedanya kan? Paham. Karena gue musisi juga, jadi gue ngerti. Iya, tapi musisi yang kayak Taylor Swift ada gitu. Banyak. Nggak banyak sih, Taylor Swift cuma satu. Tapi maksudnya yang dibandingkan populasi sedikit. Iya, sedikit. Cuman yang berhasil gitu memang nggak cuma satu juga ya kan. Menurut lu yang berhasil itu ada hubungannya sama beruntung nggak, Pit? Nasib, gue masih ada percayanya sih, nasib sih. Tapi gue percaya juga usaha nggak mengkhianati hasil sih. Nasib tuh maksudnya takdir kan? Ya. Hasil nggak mengkhianati usaha, apa bener? Usaha nggak mengkhianati, iya jadi bener tuh. Usaha nggak mengkhianati hasil. Nasib ini maksudnya, coba lu breakdown. Takdir? Somehow mungkin ada orang yang bekerjanya keras, ya kan? Tapi mungkin mereka nggak dapat kesempatan yang sama aja gitu loh. Kesempatan berarti? Kesempatan yang sama. Gue percaya itu. Privilege? Nggak juga? Bukan privilege sih, tapi kayak somehow memang bekerja begitu dunia ini. Gitu. Kayak memang ada orang yang dari lahir sampai sekarang anak raja gitu kan. Iya nggak? Iya. Ada ya? Ada yang nggak usah ngapa-ngapain lo gitu kan. Iya. Iya. Gue ngerti maksud lo. Itu kan beda. Soalnya kalau kita ke arah takdir jadinya hubungannya ke Tuhan tuh. Iya. Benar. Nah itu banyak tuh persepsinya. Kalau mau dibahas juga bawa. Tapi ngomong takdir ya, lu percaya free will apa predestination? Free will sih. Lu nggak percaya predestination? Nggak terlalu kali ya. Kenapa, Bit? Menurut gua itu kayak tujuan dari lu kenapa diciptakan masing-masing orang aja kan.
lu mau menjawab yes apa lu mau menjawab no sama true calling lu. Lu mau menolehkan diri lu dari apa yang sebenarnya lu punya apa enggak. Yang sebenarnya emang disiapin buat lu gitu. Lu lahir udah punya karakter lu kan. Kelihatan nih anak ini kayak dikit-dikit jatuh nih. Dari lahir menurut gua anak itu memang udah punya karakter sih. Gue setuju sih kalau itu. Gue setuju. Dan bibit bobot yang akan diteruskan ke bawahnya tuh itu lalu mau menjawab panggilan lu apa enggak. Jadi free will. Free will kalau misalnya lu bebas memilih kan. Lu mau meneruskan bibit itu ke bawah, ke sekitar lu apa enggak. Tapi karakter nggak free will dong? Karakter nggak free will, tapi untuk menjadi karakter lu yang sesungguhnya tuh free will. Oke. Ya terima aja kalau lu songong gitu, udah. Mau nggak mau ya? Iya, sorry, gue songong nih emang orangnya ya. Oke, tapi ekstrim sih menurut gue. Tapi gue menurut enggak. Itu apa ya? Itu perspektif lu tuh. Nggak jadi masalah. Dan itu kan opini ya. Kalau opini gue nggak bisa debat nih. Karena itu apa yang lu percayai. Iya gitu. Tapi maksudnya kan, oke, gue songong, tapi gue suka menolong gitu loh. Ngeraim. Bener kan? Songong, menolong, ngeraim. Musisi. Tetap liriknya. Ya. Oke. Kita ngomongin apa ya? Almarhum bokap kan kalau nggak salah mantan pemain timnas Indonesia kan ya? Bokap angkat itu. Bokap angkat ya? Bokap angkat. Siapa namanya, Bit? Gue lupa. Roni Patiana Sarani. Itu. Tahu nggak lu? Tahu. Aja. Bapaknya dia. Bapak angkat. Angkat. Nggak by blood, tapi dia bokap gua. Gue ngerti. Ya, tapi kan ayah atau bapak itu kan bukan berarti kayak home, bukan berarti kayak house bukan home gitu. Ya, gitu. Ya. Kenapa lu nggak main bola juga? Ya itu tadi. Gue nggak mau milih gitu, nggak tahu kenapa gue nggak terlalu suka, dan gue suka banget tapi gue nggak bisa treat itu kayak hidup gue gitu. Si bola olahraga lah, gue olahraga doyan banget, main apa gitu. Makanya gue ngelihat lu adalah salah satu orang yang cukup suka bergerak di olahraga. Iya, main apa gue segala main. Lu bola main, lu badminton main, pingpong lu main. Iya, suka gue keringetan olahraga gitu. Tapi nggak diarahin ya sama bokapnya? Almarhum ya? Gue lupa sih, dulu tuh gue pernah masuk sekolah bola pas SD, tapi itu gue nggak tahu keinginan gue apa diarahin. Dorong? Nggak tahu gue. Tapi gue nggak yang ada pressure gitu, nggak. Tapi ada yang lo ambil dong, pelajaran dong? Pelajarannya? Iya dong. SD kelas 4 ikut klub bola apa ya pelajarannya? Nggak banyak sih. Ya latihan lah, disiplin. Disiplin ya? Ada gunanya lah ya? Ya. Ada yang gue ambil dari situ. Apa tuh? Menurut gue sekolah bola itu yang waktu itu gue datangin, ya emang bokap gue fokus ke usia muda, pembinaan usia muda. Nah di situ gue ngelihat emang orang-orang yang diarahin sejak dini memang punya kesempatan lebih besar untuk berkarir profesional. Pemain profesional gitu. Iya. Banyak yang memang dari umur segitu udah di gue udah ketemu nih anak gue sukanya bola. Oke, gue ngebantu dia disiplin, latihan lebih keras, gue fasilitasin apa segala macem, berhasil. Gitu. Itu menurut gue yang membuat gue punya kebiasaan untuk kayak gue mau jadi gitaris nih. Ya sejak dini gitu. SMP kelas 1, kelas 2 gue mau jadi gitaris lah. Gue mau jadi musisi gitu. Karena mungkin gue udah ngeliat di umur segitu, di SD itu gue udah ngeliat, udah ada nih manusia-manusia umur segini yang emang udah tahu dia mau ngapain nih dalam kehidupannya gitu. Dan di-treat serius, profesional. Itu kan nggak semua orang bisa ngeliat di depan mata kan. Iya. Iya. Itu ngomong bola ya,
Arsene Wenger pernah ngomong tuh, dia bilang kalau lu belum bisa kuasain teknik di umur 14 tahun, lupain jadi profesional. Oke. Kata Arsene Wenger. Ini untuk para pemain bola, ini Arsene Wenger yang ngomong ya. Siapa tahu kalian ke-skip omongannya gitu. Kalau umur 14 tahun, entah itu anak lu gitu, dia belum bisa kuasain basic teknik lo ya. Passing, first touch, semua tuh, volley, free kick dan lain-lain. Offside lah ya, paling nggak dia tahu ya offside. Kalau angkat bendera jangan kena dulu, boleh berhenti bentar. Nah kalau dia belum bisa itu, menurut Arsene Wenger nggak bakal jadi profesional. Karena umur 14 tuh penentuannya, 14-15 tahun lah. Oke. Tapi gue nggak terlalu ini ya, maksudnya sepak bola di Indonesia tuh kan memang belum jadi pilihan utama. Iya. Untuk para orang tua ke anaknya tuh kayaknya masih jadi pilihan yang keberapa. Musik kan juga sama. Coba dah. Sedikit lah yang dia dari kecil diarahin gitu. Iya, gue cukup beruntung karena bokap dulu nggak ada ngelarang. Nah, gue nggak tahu udah dia ngerasa itu putusan yang tepat apa enggak tuh sekarang. Menurut lo dia bangga nggak sama lo? Gua rasa sih kayaknya iya ya. Tepat dong berarti kan. Gua rasa sih iya. Bagaimanapun perjalanan lu, dia bahagia ngeliat lu sekarang, lu bahagia nggak? Bahagia happy, kan? Happy. Itu aja sih. Iya sih benar-benar. Unik sih. Dunia yang kita pilih itu agak unik. Musik ya? Ngomong-ngomong soal musik tuh kan berarti passion, impian. Masa iya sih dari dulu lu impiannya musik? Iya. Kagak ada yang lain? Nggak ada gue. Musik gue dari SMP lah, gue udah pengen banget jadi musisi gitu. Gambarannya waktu itu lu mau jadi yang kayak gimana? John Petrucci. Anjis. Shredder, anjing. Kok jadi Shredder lu? Kamen. Susah anjing. Kamen Shredder. Kuga. Tambah. Bisa. Abis nih. Tambah. Lu nitip pertanyaan apa tuh gue gak kebaca? Penting nggak? Talenta gimana caranya? Wah dia minum apa aja kuat lu. Alkohol masih gak lu? Alkohol. Masih kuat dulu gak lu? Lumayan lah. Masih. Gila gue pernah ngeliat lu minum bir lebih dari 10 botol, Pit. Ini masuk kan nih? Masuk? Kenapa nggak boleh nih? Gak apa-apa juga sih. Iya kan maksud gua semua orang kan punya dark side-nya. Iya. Gua nggak tahu itu kalau di lu dark side apa bright side. Dark side lah. Kebiasaan buruk, gue juga tahu itu kebiasaan buruk. Gue pernah ngeliat lu minum bir tuh lebih dari 10 botol dan lu nggak kenapa-napa. Bolak-balik kencing doang lu. Itu di mana ya? Gue juga lupa di mananya. Tekbal lah ya. Kelapa Gading lah kayaknya, Kelapa Gading lah. Sampai sekarang lu masih sekuat itu? Nggak, kalau kuat-kuatan kayaknya nggak tahu deh gue. Cuman maksudnya kayak gue minum, lumayan jarang nolak minum gue. Masih sering ya? Masih lumayan sering. Lu kategori alkoholik nggak tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu, orang lain yang menilai sih kayaknya sih. Ngaruh nggak sih karena lu ada Manadonya tuh? Stereotype sih, cuman ada juga Manado yang nggak minum. Ada lah, cuman banyak juga yang minum. Menurut lu banyakan yang mana? Menurut gua populasi dunia ini banyak yang minum. Daripada yang enggak. Menurut lu ya? Iya, menurut gua. Oke. Bisa diterima karena itu menurut lu. Ya mungkin dari circle gua yang kecil ini kebanyakan pada itu. minum. Iya. Yang gua nggak tahu di kota-kota lain kan gua nggak nongkrong di situ juga. Cuman musisi itu identik sama itu sih. Karena dunianya entertainment kan, dekat lah. Iya, lu manggung dikasih minum gitu kan. Sama-sama dunia hiburan. Alkohol kan juga di dunia hiburan. Alkohol juga menghibur. Alkohol hiburan juga kan, iya nggak? Buat lu. Buat banyak orang. Buat gua juga hiburan. Buat lu kan ya. Kenapa lu jadi harus mewakili mereka? Ya karena kan nggak ada orang, aduh, gue pengen kerja nih gitu, minum gitu kan. Lu menghibur diri dong, lu minum ya kan? Iya. Tapi gue nggak suka sama orang mabuk yang rese, Bet. Yang tiba-tiba jadi kayak bad boy
Sengak bangsat gitu, gue aduh tai banget tuh kalau yang begitu. Iya. Nggak ada yang suka lah kayak gitu. Iya. Bener. Ada juga orang yang minum tiba-tiba sedih, Melo itu juga rese. nangis gitu, oh apa galau gimana. Lo ada pengalaman nggak kayak gitu-gitu teman lo tuh? Banyak lah. Orang kalau misalnya cewek lah kalau baru diputusin, mabok nangis di meja gitu kan. Banyak tuh kita lihat kalau misalnya kita kemana. Yang bungkus siapa itu? Yang bungkus bapaknya. Pulang berarti ya, sehat berarti ya, aman berarti. Sini lu balik, ayo lu nangis di klub. Tapi gue nyaris udah gak pernah ke klub sih, Ben. Beneran, lebih dari 10 tahun lah. Ya bagus lah. Gue itu udah nggak ke, gue itu ke klub itu dulu karena manggung doang. Iya. Bener tuh. Gue nggak bisa nikmatin gue. Gue juga nggak terlalu sih. Iya, gue ngerti lu lah. Iya. Gue nggak kelihatan sih lu doyan Nggak kena gue. Iya, klub. Masuk sih gue nggak nolak yang kayak anti gue. Iya, nggak anti, tapi gue nggak dapet enaknya. Jadi dulu gue cuma manggung doang tuh. Ngobrol juga berisik apa kan. Joget gue nggak doyan joget. Gue juga nggak doyan joget. Kagak kan? doyan juga gue joget. Paling bini gue suka maksa gue joget TikTok, bro. Masuk. Cuma gue bingung kan nolaknya kan bini, kan kita sayang istri ya. Ya udah ayo gitu. Itu doang paling. Itu gaji gue ngeliat gue kayaknya kaku tuh jogetnya. Nggak terlalu suka gue. Dugem gitu kayak orang-orang. Ya itu kan mereka ya, maksudnya kalau mereka suka ya nggak apa-apa. Ya hiburan. Dugem hiburan lah pasti buat mereka kan. Iya. Tapi meaningnya gue masih mempertanyakan tuh. Dia dugem sampai pagi, keluar muntah, geletak-geletakan di lobi, apa maksud gue? Kenapa lu gitu ya? Iya. Apakah inilah hiburan yang Anda cari? Aduh, enggak sih harusnya ya. Menyesal kali ya. Orang kayak gitu besok paling kayak, nyesel nih gua. Iya, dan sekarang banyak Gua berhenti minum ah. Sering tuh gue dengar. Ini gue terakhir nih gue minum. Terakhir ya? Terakhir nih gue minum, sembah WC kan. Terakhir nih gue minum. Gitu. Berarti lu nggak pernah ya sampai muntah gitu, Pit? Pernah lah. Pernah lu? Pernah lah. Sampai bener-bener hangover pernah lu? Pernah lah. Tapi gue nggak pernah yang kayak goblok gitu, enggak. Oh. Yang tidur di WC gitu enggak ya? Agak pernah. Oh iya. Gak ada tuh gue kayak gitu-gitu. Kalau agak sedikit kebanyakan gerak, apa ngejatoin sesuatu gitu, tong sampah di depan gitu, mungkin kesenggol pas gue lagi seru hahi gitu, pernah lah. Di 30 tahun gue hidup ini, ada lah sekali. Iya. Tapi tolong ya guys ya, jangan alkohol. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Legal loh. Iya sih. Iya. Kalau drugs enggak ya? Drugs jangan. Iya. Lo ada pesan apa buat orang-orang kalau mau ngedrugs? Kapan-kapan aja kan. Kapan-kapan. Bangsat. Oh jangan di Indonesia maksud lo? Kapan? Nggak tahu juga, terserah. Oh. Kalau lu mau tahu, daripada lu mati penasaran. Menurut lo gitu ya? Menurut gua nggak ada yang salah di dalam kehidupan ini. Persepsi. Oke. Buat gua ada yang salah, tapi untuk gua bisa declare ini hal yang benar atau ini hal yang salah mutlak gitu, nggak ada sih. Menurut gua salah, menurut lu benar ya sih, benar lah itu gitu. Salah benar perspektif. Iya, perspektif lah. Tapi kalau ganja gitu menurut lu layak dikategorikan narkotika nggak sih? Nggak tahu lah istilahnya apa tuh. Kan itu kan termasuk yang ilegal kan di Indonesia. Gue sebenarnya bukan expertnya di situ karena gue aja nggak tahu narkotika itu sebenarnya apa sih gitu. Kenapa sih dinamakan narkotika tuh apa sih? Apakah itu cuma sebatas obat-obatan yang terlarang gitu? Kalau emang indikasinya terlarang ya berarti narkoba dong, berarti narkotika dong, kan dilarang di sini. Iya ya. Iya nggak? Kalau kategorinya itu. Iya. Pemerintah kita iya saja, angkat jempol aja buat mereka ya. Apa kata lu lah gitu. Menurut lu gimana? Ya udah. Ya udah aja. Ya nggak?
Berarti bukan berarti bener ya? Ya menurut dia bener kan? Ya bener ya lah udah menurut aja. dia. Menurut gua pribadi terus terang aja sih kayaknya enggak sih. Nggak masuk. Enggak masuk. Kenapa, Pit? Impactnya yang gue tahu jelek sejauh ini adalah yang bersinggungan dengan hukum doang. Impactnya? Impactnya sama orang yang gue tahu nih. Gue tahu nih misalnya, gue tahu teman gue nih begini kelakuannya gitu. Hidupnya baik-baik aja. Nggak baik-baiknya ketika dia kena dengan hukum. Jadi gue nggak bisa bilang bahwa itu total banget harus lu larang. Menurut lo ya? Menurut ya, gua. opini lo bebas ya emang. Iya. Berarti kalau nggak total tuh ada yang dilarang tuh. Maksudnya? Kan lo bilang jangan total dilarang. Berarti ada momen-momen tertentu yang dilarang, ada yang momen tertentu yang nggak dilarang tuh kalau nggak total. Iya kan kita selalu dikenain pasal penyalahgunaan. Pembenar-gunaannya apa lu? Banyak juga risetnya ya. Iya, kita nggak boleh tahu. Kita bahkan nggak dikasih tahu sama sekali. Orang yang mau kasih tahu dibungkam. Iya nggak sih? Ditekan-tekan gitu kayak LGN. Iya kan? Iya. Itu terjadi sih. Gue nggak support LGN. Ya enggak. Bukan artinya itu, ya. Tapi kawan gue itu. Oh itu tuh lo. Maksud gue nggak musuhan sama mereka. Oh iya. Banyak juga yang melakukan penelitian kan di dunia soal itu. Iya, gue sempat beberapa kali malah menemukan artikel di media-media besar internasional yang memberitakan bahwa kan Indonesia membuat orang-orang kebanyakan punya mindset bahwa ganja itu narkotika karena dia adalah obat-obatan yang dilarang terlarang. Sedangkan banyak media-media besar di negara-negara yang lebih keren daripada Indonesia secara hal-hal yang emang lumrah kita lihat, mereka bikin rehabilitasi narkoba, nge-treat orang kecanduan heroin, pakai marijuana. Kayak, lu pernah baca itu? iya. Di rehabilitasi itu pakai? Oh iya. Banyak. Baru tahu nih gua. Iya. Nah itu jadinya kontradiksi ya? Ya baik lagi. Sama kebijakan yang di menurut negara Indonesia kita ya? benar, menurut dia nggak benar. Jadi yang benar yang mana nih, Ed? Ya karena kita di bawah payung hukum Indo, mau nggak mau itu yang benar tuh, secara hukum ya. Yeah. Kalau gue memang sekarang straight sih, gue nggak mau ngelawan hukum Indonesia lah. Ngapain gitu? Kenapa, Bet? Udah banyak urusan kita di dunia, ngapain kita mau nambah-nambah urusan ya nggak sih? Yang nggak penting-penting. Kecuali mati lo kalau ngurusin itu. Wah, ini kan enggak, gue punya pilihan yang lain gitu untuk rekreasi. Iya. Maksud gue gini ya, persoalan ganja ini bahkan banyak orang kayak Panji Pragiwaksono, itu malah mendukung itu dilegalkan loh. Dia bahkan dia udah ngomongnya kenceng tuh di TV-TV di mana segala macam, dia mendukung tuh. Karena menurut dia itu herbal. Dan dia punya alasannya tuh. Kalau gue jujur gue nggak terlalu ngerti. Cuman so far sih gue tidak melihat orang-orang yang pakai sih di sekeliling gue. Nggak ngelihat itu sih gue emang. Jadi gue nggak tahu dampaknya memakai itu kan apa. Gue sih alhamdulillah gue udah nggak pernah sentuh narkoba sih gue. Nggak pernah gue. Ya buang duit juga sih sebenarnya. Iya, buang tenaga, bawa waktu, terus resikonya gede, nggak jelas. Cuman gue mau ngarahinnya ke sini nih, Pet. Musisi itu kan dia harus naik ke satu step berikutnya tuh kadang-kadang under substance tuh. Habit. Lu setuju nggak tuh orang-orang yang, ini bukan soal setuju nggak setuju sih. Menurut lu
banyak orang yang berstatement kayak contoh ya, sorry ya, Coldplay nih, gue kan suka Coldplay nih. Lu nggak terlalu suka ya? Suka. Gue ngelihat kayak cara dia bikin video klip, cara dia bikin lirik, judul gitu. Terakhir yang mana ya? Up and Up misalnya. Gue mencurigai pembuatan lagu itu dan video klipnya menurut gue kayaknya under sesuatu deh. Tapi kan nggak tahu ya, ini kan dugaan gue doang. Oke. Dan banyak musisi-musisi juga akhirnya terjebak di situ, kan banyak artikelnya tuh. Cobain siapa segala macam kan terjebak tuh. Karena mereka berpikir kalau nggak make, mereka nggak bisa naik ke dunia hayalan tuh buat bikin karya. Iya. Pandangan lu gimana tuh? Pandangan gua sah-sah aja sih. Kalau misalnya kayak mungkin kebanyakan narkoba, tapi ada juga yang kayak, inspirasi gue boker nih, gitu. Gue bisa ngayal banget kalau gue di tempat ini, gitu. Gue bisa ngayal banget kalau gue lagi pacaran. Sah-sah aja. Kalau dikaitkan banget sama narkoba, di dalam dunia hayalan ya memang ada beberapa narkoba yang gue nggak tahu ini ya main effect apa side effect, gue nggak tahu. Oh ya? Halusinasi. Oh, yang halusinogen kan? Gitu ya? Halusinasi lah. Apa? Jamur? Jamur kali ya. Kayaknya hampir semua ada efek halusinasinya nggak sih? Jamur tuh gimana sih, Pit? Lu pernah nyoba nggak sih? Jamur pernah gue nyoba. Gimana sih efeknya? Ketawa lu. Lucu aja sih gitu. Oh ya? Arahnya ke konyol berarti ya? Konyol. Kalau kebanyakan dampaknya apa tuh? Ada juga yang loncat dari lantai 7 gitu, ada juga. Gile lu. Ya, ngayal. Gila. Iya kan? Masa lu nggak tahu sih? Tahu lah. Efek jamur kan? Iya, jamur bisa Enggak, lah kan? lu kayak jadi gila gitu. Masa segitunya ya? Iyalah kayaknya sih. Wah, mengerikan juga jamur ya. Jamur tiram sih gue doyan. Iya, maksudnya kita lagi ngomongin jamur yang Iya, jamur bisa tiram bikin crispy ya. Oh gitu. Bukan jamur sintake, bukan. Bukan ya, bukan jamur-jamur itu. Nggak, dia tuh di serve-nya gimana sih jamur tuh? Macam-macam nggak sih? Beda-beda. Gue jujur gue nggak tahu. Bukannya gue pura-pura suci ya, tapi gue beneran nggak tahu. Banyak dia kayak bisa diapain aja. Ya lu makan mentah juga makan. Gue pernah lihat Mike Tyson. Dia diundang ke podcastnya siapa ya? Gue lupa lagi. Sembari di situ dia ngunyah jamur. Dia kunyah lama banget tuh, 30 menit gak dia telan-telan. Gue nggak tahu itu jamur apa ganja ya yang dia kunyah ya. Nggak tahu gua. Terus gitu. Si orang-orang itu kayak kenapa nggak ditelan-telan gitu? Ntar dulu efeknya belum katanya. Dibiarin dulu lama 30 menit. Kunyah kayak pemain karet gitu. Gitu. Dia ngomongnya udah belepotan tuh. Habis itu dia telan. Pas dia telan berapa menit kemudian tuh langsung aneh-aneh dia di situ. Man, I'm fucking high kata gitu langsung. Nanti lu lihat deh, kayaknya Logan Paul deh. Podcastnya Logan Paul kayaknya. Cuek banget dia ya. Wah, tapi kan di sana legal sih. Iya, iya. Kayak ganja juga di LA kan? Legal ya. Iya, Uncle Snoop ngeganja mulu. Di sana kan emang boleh, tapi ada takarannya sih, Pit. Tapi kalau gua ya, menurut gua jangan. Kalau menurut gua lebih baik arahin ke yang lain kalau gua. Iya, tenaga itu kan soalnya. Ke yang lain aja lah. Ya, gua nggak tahu sih, tapi kan mungkin ada beberapa orang yang kena mental, mungkin harus melalui obat-obatan itu kan. Karena kan gue punya temen, dia salah satu psikolog lah, apa psikiater gitu, gue lupa. Ternyata dosis-dosis tertentu itu memang dibutuhkan tuh untuk mental health. Bahkan ternyata dia bilang sabu itu ada yang kapsul, bos. Oke. Obat tapi, obat buat mental health, cuman nggak dikasih tahu kalau itu sabu. Kapsul, bro. Jadi lu neken kapsul gitu, tapi sabu 2 gitu. Kalau kurang 3. Jadi dia ceritanya, ini namanya gue samarin. Dia ceritanya orang yang kehilangan excitement kehidupan tuh, mental health-nya, gue nggak tahu itu apa disordernya, dikasih itu untuk membangkitkan gairahnya. Mood ya, mood booster ya. Tapi itu sabu bahannya.
berarti berfungsi dengan baik ya? Di situ ya, di cerita itu ya. Gue nggak tahu kalau berfungsi dengan baik apa enggaknya sih gue. Bukan bermanfaat. Buat orang itu. Iya. Dan itu legal dia. Ada surat-suratnya tuh dia. Lengkap. Karena dia kebetulan memang di Amerika sih. Kalau di Indonesia gue rasa nggak ada sih. Gue belum pernah dengar juga sih, nggak tahu juga. Nah, jadi dia berobatnya itu memang di Amerika tapi obat-obatannya itu dia bawa ke sini dan nggak jadi masalah bawa obatnya karena dia udah bawa sertifikatnya semua tuh, jadi aman. Nah, ke situ gue mikirnya kayak berarti apapun yang Tuhan ciptakan ada gunanya berarti. Gue nggak bisa setuju bener-bener kalau itu yang bikin Tuhan soalnya. Oke, berarti itu menurut gue ada dua persepsi juga kan. Yang bikin siapa nih? Ini yang bikin kopi Tuhan apa lu nih? Ya gitu lah kira-kira. Oh, mungkin biji kopinya Tuhan, bro. Iya. Kalau itu real bener. Iya dong. Kalau bukan real sih, kalau itu gue percaya kayak gitu. Iya dong. Berarti bahan bakunya Tuhan mungkin, tapi yang mengolah manusia. Kalau gue ikutin cara berpikir lu ya. Berarti olahannya cara berpikir lu bahwa ini belum tentu Tuhan. Iya. Kalau bahan bakunya udah pasti dong. Iya. Tanaman yang tumbuh tuh ya, iya. Iya dong. Kita sama-sama percaya Tuhan kan? Gue percaya Tuhan. Lu percaya Tuhan langsung percaya atau lu punya momen akhirnya lu percaya sama Tuhan? Gue dari kecil memang di keluarga yang beragama. Itu faktor kan, pasti. Tapi di kehidupan gue memang ada pengalaman pribadi yang bikin gue percaya, oh ini ada nih Tuhan tuh, hidup dia nyata dalam kehidupan kita gitu. Bukan cuman teori, bukan cuman larangan, aturan, tapi memang ada personnya, ada pribadinya tuh. Oke. Ketuhanan tuh Tuhan. Gue percaya tuh. Apa tuh? Lu ada kejadian apa itu? Kejadiannya tuh sebenarnya gue personal banget karena itu berkaitan sama orang lain. Tapi intinya orang terdekat gue tuh kesurupan mulu lah. Orang terdekat lu kesurupan mulu? Iya. Oke. Udah dari situ gue bisa banyak pengalaman langsung sama setan, sama Tuhan juga. Kan kesurupan mulu. Iya. Iya, yang gue percaya tuh setan. Mungkin ada orang yang bikin mungkin nih kepribadian ganda kali atau apa, mungkin beda-beda ya. Ada yang percaya skizofrenia itulah. Lu, ya kan? Halu kali lu gitu. Gimana ya? Kalau gue percaya kesurupan. Lu percaya tuh ya sama kesurupan? Percaya gue kesurupan. Dan orang terdekat lu itu yang lu saksikan langsung? Iya. Tapi apa korelasinya sama lu percaya Tuhan? Karena kan waktu pas dia kesurupan dan segala macem, yang bisa kita andalkan ya Tuhan gitu. Untuk menyelesaikan masalah di momen tersebut ya berdoa, nggak ada lagi. Momen tergawatnya apa tuh kesurupannya? Gimana? Nggak berhenti kesurupan mulu, gawat dong. Kok bisa sih, Fit? Ya gitu emang. Gitu. Tiap detik, tiap jam gitu? Bisa lama banget. Gile lu. Iya bisa lama banget. Yang masuk siapa? Adalah kayak ini bersinggungan sama kebudayaan. Kebudayaan Indonesia lah. Di salah satu daerah. Nggak apa-apa, sebut aja, Fit. Nggak mau, ntar ketahuan orangnya siapa. Oh. Ketahuan orangnya? Iya, ada clue-nya ntar. Ada clue-nya? Ini jangan-jangan sih ini nih. Kayaknya kalau teman-teman lu tahu dah. Bisa jadi. Oh tahu teman-teman. Gue juga bisa nebak nih kayaknya. Jangan tebak ya. Iya. Nggak gue sebutin, ntar aja. Gitu. Di kebudayaan tersebut mungkin ada kebiasaan yang memang menurunkan kebudayaannya dalam bentuk roh lah, dalam bentuk kerohanian. Gaib-gaib gitu ya. Berarti lu percaya hantu ya?
Setan percaya gue. Hantu nggak? Percaya juga, sama ya. Kayak kuntilanak gitu percaya lo? Gue percayanya mereka setan-setan kurang tongkrongan. Kuntilanak. Di pohon ngapain? Lu di pohon, blok. Iya. Tapi lu pernah lihat nggak? Literally lihat enggak. Tapi gue berpikir gue melihat iya. Di mana? Ngapain? Ya ada aja gitu sosoknya. Oh ya? Ya, tapi gue nggak bisa sure 100% bahwa gue melihat kayak gue ngelihat lu gitu. Ah, oke. Bisa jadi itu cuma dalam pikiran gue karena gue takut. Bisa jadi apa gitu. Lo ada pengalaman yang cukup ini nggak? Kayak bikin lo goosebump gitu? Pengalaman mistis lo? Enggak sih. Nggak ada? Kalau goosebump karena gue memang nggak takut sih. Setan. Biasa aja gue sama setan. Mungkin setannya juga mau ngegoda lo, mau ngapain juga kali ya? Iya. Peter, kayak, oi. Terserah lu aja dah bang, kata. Iya. Lo mau ngapain dah terserah bang, kata. Mungkin kali ya. Iya. Banyak dosa nih orang, skip. Pindah yang baik-baik aja deh. Tapi cukup unik loh, Pit. Gue nggak nyangka lo percaya setan loh. Percaya Sumpah. setan gue. Gue kenal lu cukup lama lah ya, meskipun kita 2010 ya. Iya, meskipun sempat terputus lah ininya, komunikasinya karena satu dan lain hal. Berarti lu percaya nggak flat earth? Enggak. Gak percaya gue. Kenapa? Teori yang maksudnya lu mempertanyakan keadaan yang emang udah diajarin ke banyak orang yang emang udah banyak buktinya juga kalau emang dunia ya begini gitu. Iya gak sih? Nggak tahu gua juga. Iya, ya kayak lu dari SD lah. Kita taunya globe ya. Iya, terus itu kan pasti ada pertanggungjawabannya lah. Kenapa tuh diajarin? Nggak yang semudah cuman diajarin doang gitu, enggak lah, pasti ada lah yang bener-bener neliti, bermanfaat, ilmunya bisa dipakai di kehidupan sehari-hari sampai kita sekarang. Teknologi kita segala macam pasti berkaitan kan. Gak percaya gue? Gak percaya ya? Iya. Kalau gue setengah-setengah. Karena si Flat Earth Society ini kadang-kadang memunculkan bukti-bukti yang kurang ajar juga. Iya. Yang mematahkan teori-teori yang sebelumnya. Tapi gue nggak bisa bilang gue nggak percaya, gue nggak bisa bilang gue percaya kalau gue. Gue sempat tertarik nonton kayak apaan sih yang diomongin gitu kan. Soalnya gue kayak penasaran aja, pengen tahu gitu. Waktu itu kan ada kayak channel YouTube di Indonesia yang view-nya banyak banget soal itu tuh. Gue nonton aja. Flat Earth 101 ya? Iya bener tuh. Iya itu. Ya udah gue nonton berapa episode, kayak wah teori lu bagus juga ya, udah gitu doang. Untuk kayak gue ngeklaim gue percaya gitu nggak sama sekali lah. Kalau alien percaya lo? Enggak juga sih. Oh ya? Enggak kayak. Maksud gue lu percaya gaib tadi, kenapa gue sambungin ke sini? Itu butuh imajinasi, itu butuh certain level of intelektual yang arahnya ke sana tuh. Iya. Agak bro. Semua orang tanyain agak. Lu alien percaya? Enggak sih gue. Enggak ya? Percaya gue. Gue percaya lu. Ya soalnya gue ngeliat. Nggak ada. Gue nggak mengalami sama sekali gitu. Tapi kalau alien yang digambarkan di film-film, gue nggak percaya. Tapi kalau alien yang dalam tanda kutip ada kehidupan di luar sana, itu gue percaya. Contoh ya, bakteri itu udah termasuk alien menurut gue. Iya bisa, benar. Iya dong? Iya. Cacing gitu. Misalnya di bulan ada cacing atau di Mars ada cacing gitu. Menurut gue itu udah alien. Kalau gue percaya kalau gue ada alien. Gue kayaknya enggak deh. Tetap enggak ya? Enggak kayaknya. Enggak ada. Cuman katanya aja mulu. NASA kan yang bilang. Iya. NASA itu memprediksi ada beberapa planet yang bisa dihuni kayak bumi. Kalau nggak salah ketemu ada 3 sekarang. Atmosfernya, apanya segala macam, mineral dan lain-lain itu mirip banget sama bumi. Kita bisa pindah ke situ. Nggak mungkin sih kayaknya kalau sekarang. Karena billion years tuh. Bikin video klip di situ. Gila kali. Itu baru ngayal ya, Lang. Tapi sih Trisayang Tumors kan kirim lagunya ke Anta Beranta kan? Gitu ya? Lagunya itu yang gue lupa ininya
album apa, dia kirim keluar angkasa. Ya udah ditembak aja ke sana, diterusin gitu. Kan itu kan nggak ada batasnya kan, di angkasa luar itu kan yang gelapnya itu kan nggak tahu mau kemana kan. Ya udah ditembakin aja ke situ. Oke. Terus Beethoven, lagu-lagunya karya-karyanya Beethoven itu pernah dikirim juga ke luar angkasa. Jadi mereka merangkum. Bakal apaan dikirim situ buat? Nah, mereka merangkum tentang kehidupan manusia di dalam kiriman itu. Salah satunya musiknya Beethoven. Yang menurut mereka mewakili intelektualnya manusia tuh salah satunya musiknya Beethoven. Jadi mereka ngirim, siapa tahu ada yang menemukan, dengerin, suka. ngefans sama Beethoven. Nah mereka berharap ada yang nemuin, terus mereka tahu bahwa ada manusia. Oh, message ya. Cuman kalau menurut dalam gua bentuk apa tuh tadi? Itu gua nggak lupa lagi gua. Ntar cari tahu masing-masing ya. Tapi dia ya, bentuk kiriman box gitu. Tapi di dalam kayak pesawat-pesawat gitu. Gue lupa namanya apa, kapsul apa gitu. Jadi dia berinformasikan tentang kehidupan manusia. Salah satunya karya-karyanya Beethoven. Lagu ya. Emang sih kalau ngomongin kehidupan manusia pasti lagu lah ya. Gue setuju sih. Suara, musik. Iya. Dan kadang-kadang musik itu ada beberapa orang yang menganggap udah kayak agama. Beberapa orang ya. Kalau di gue sih belum. Gue nggak mau arah ke sana. Tapi lu percaya agama ya? Kan ada tuh orang percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, Pit. Percaya gue sama agama. Tapi gue nggak ngikutin semuanya aja. Karena emang banyak kekurangan aja gue sebagai manusia. Bukan yang kayak nggak gue peduliin gitu aturan-aturannya, rules-nya. Tetap gue pikirin aja, cuman gue banyak yang gue langgar juga. Gimana dengan agama, masing-masing penganutnya merasa bahwa agama dia yang paling benar? Ya kalau menurut lu itu bagus buat kehidupan lu, lanjut. Kalau lu mulai dimusuhin orang, ya lu mikir. Ini kan buat gue permusuhan sih nggak baik. Kalau menurut lu seneng dimusuhin orang, silakan. Kan banyak tuh dia punya kaum gitu, punya pengikut, terus terakhir kan ada kasus juga tuh yang tanpa mengurangi rasa hormat ya, Pak Pendeta kita kan akhirnya dilaporin kan tuh. Siapa nih? Pendeta Gilbert, bro. Oh, dilaporin, kenapa dia? Jadi dia lagi khotbah itu, gue nggak bilang menistakan sih karena bukan kapasitas gue buat ngomong gitu. Tapi dia ngomongin perpuluhan. Oke. Di Muslim. Terima kasih. Oh di Kristen. Kenapa kita ibadahnya mudah? Datang aja gitu. Datang duduk enak AC apa gitu. Gue nggak tahu ya konteksnya. Tapi lebih mudah ibadahnya. Karena kita kasih ke Tuhannya 10%. Banyak kata Pendeta Gilbert. Kalau Muslim kan susah katanya gitu. Cuma 2,5% soalnya. Jadi harus usaha. Oke. Ginilah katanya gitu. Terus sujud lah. Baru lagi di terakhirnya ngelipet kaki dia bilang. Nggak semua orang bisa ngelipet kaki. Kena dia. Dia ngomong insya Allah gitu. Kacau juga ya. Soalnya 2,5% katanya gitu, Pit. Makanya susah lu ibadahnya gitu. Intinya gitu lah. Iya. Gila juga dia ya. Sebenarnya dia tuh menurut gue kurang informasi aja, Pit. Contoh dia bilang kayak sholat susah. Nggak semua orang bisa lipat kaki di gerakan terakhir gitu. Sholat itu kalau lu cuma bisa tiduran, boleh. Oke. Nggak dipersulit. Jangankan nggak bisa ngelipat kaki. Kalau lu sholat hanya bisa senderan sambil duduk, sah. Diperbolehkan. Iya. Nah itu tuh, maksud gue meleset tuh. Nah, ya itu dalam tanda kutip sih agama tuh di Indonesia tuh jadi bahan untuk saling berperang. Iya sih. Banyak lah ya yang kita lihat karena
beda kubu, terus jadinya runyam gitu kali ya. Yang satu doanya gimana, langsung nggak berteman, langsung nggak saudara. Tangkap dia. Dilaporin lah apa ditangkap lah, nggak tahu. Gue nggak ngikutin lagi sih, karena gue nggak tahu gimana ini sih. Ini kapan sih? Baru ini. Baru ini, belum lama, paling 2-3 mingguan. Ini lagi proses dia? Lagi proses. Anaknya juga kena. Good luck ya. Lu tau kan Neta Gilbert kan? Tahu. Gilbert Lumoindong kan? Kayaknya itu panjangnya ya. Iya, Gilbert Lumoindong. Anaknya juga lagi kena nih. Berentetan. Oke. Soal perpuluhan juga, Pit. Dia ngomong-ngomong soal itu. Dia ngomong soal perpuluhan, sensitif lah kayak gitu-gitu harusnya. Kurang lebih sama omongan bapaknya. Agak beda, tapi menurut gua mirip-mirip, tapi lebih fokusnya ke jumlah duit yang dimasukin ke gereja. Topiknya nominal ya? Topiknya nominal. Kenapa ya? Nah, gue nggak tahu ya, kan maksudnya lu kan Kristen. Gue kalau lihat orang kayak gitu dari sudut mana juga, pertanyaan gue, kenapa sih gitu? Lu mesti membahas hal seperti itu gitu ke khalayak umum, ya kan? Membahas dengan cara yang membuat diri lu sendiri jadi kurang gak sih? Blunder sih. Blunder. Soalnya kan dikasusin beneran kan? Iya. Udah. Kurang dong lu berarti lu. Iya. Ngapain lu bikin masalah? Sama dia mungkin lupa kalau dia minoritas, Pit. Iya. Iya tuh. Iya kan? Soalnya kalau kita mayoritas, sorry ya, maksudnya gue bukan yang ngebela siapapun nih. Banyak juga sebenarnya pemuka agama Islam yang kata-katanya juga cukup radikal. Iya. Tapi nggak ada yang ngelaporin orang. Mayoritas? Iya bener juga. Gitu loh. Bener juga. Ya, gue lupa lagi lengkapnya gimana. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijinjing ya. Bener itu sih, iya kan? Pintar gue. Fenomena pemuka agama kaya raya tuh, itu kan sebenarnya nggak terjadi di Islam doang, nggak terjadi di Kristen doang. Iya. Di semuanya terjadi tuh. Gue pernah ketemu satu pemuka agama, gue nggak sebut agama apa ya. Jam tangannya AP, bro. Yang limited edition lagi, bukan yang Pajero dapat 2 lah. Gila lah. Kaya banget berarti itu dia. Bener. Tapi dia suka bilang tuh kasih jemaat, dikasih apa orang yang ngundang, pejabat yang ngundang, ngasih dia gitu. Dia ngomongnya sih gitu. Oke. Ya nggak jadi masalah juga sih. Itu hak dia sih sebenarnya. Tapi gue kadang-kadang, apa kita jadi pemuka agama aja? Kalau perspektifnya EP, gue suka jam tangan lagi. Banyak yang memang orang kasih kesempatan, tapi dia menggunakannya dengan cara yang membuat orang lain mempertanyakannya kali ya. Bisa jadi ya. Iya nggak sih? Kalau lu punya berkat lebih, kenapa lu pakai buat lu sih? Padahal kan lu pemuka agama kan gitu. Iya. Kalau seandainya itu gua ya, ini maksudnya gua nih, menurut gua nih, uang sebanyak itu, mungkin jamnya nggak usah dipakai misalnya, atau jamnya mungkin izin, Pak, saya nggak mau pakai yang semahal ini, takut juga kemana-mana pakai gituan. Saya jual aja, saya pakai lagi untuk membantu orang misalnya. Karena sekarang pertanyaan gua, ya mungkin gua belum bisa beli ya. Punya jam tangan 2M, 3M sih goks. Iya, maksud gue ngapain? Ya karena gue belum bisa beli sih. Kalau mungkin kalau gue udah bisa beli, gue beli. Iya benar. Tapi buat gue kayak kejauhan sih kayaknya. Ya soalnya pemuka agama kan maksudnya siapa tahu dia bisa membantu orang-orang yang lain gitu kan. Mungkin banyak pengikut atau jemaat dia yang buat ke tempat ibadah aja mungkin dia nggak punya sepatu, nggak punya. Iya, benar. Ngebantu jemaatnya. Ya mungkin bajunya itu terus. Iya. Iya kan? Steve Jobs gitu ya.
itu beda sih. Itu mulu bajunya loh. Tapi banyak baju dia. Baju dia banyak. Mark Zuckerberg juga. Iya. Jemaat mana dia tuh ya? Ya, gue nggak tahu dah. Kayaknya Steve Jobs agnostik lah kayaknya. Kayaknya, tapi gue nggak tahu. Gak Tapi lu, percaya Tuhan dia kayaknya. Hah? Dia kalau nggak salah nggak percaya Tuhan ya? Oh, dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Ya, kayaknya sih. Antara dua itulah. Mereka kalau nggak ateis, agnostik dan lain-lain. Tapi gue mau tutup pembahasan agama ini dengan satu teori bahwa menurut gua kalau kita adu-aduan ayat, masing-masing akan merasa paling benar. Jadi mending kalau lu hidup dengan ayat lu atau kitab lu menjalani hidup lu dengan happy, dengan bahagia, bermanfaat buat orang, ya udah, it's good for you. Lu nggak usah usik gua dan kitab gua. Karena tujuan beragama itu kan supaya lu menjadi orang yang lebih baik. Iya. Salah satunya menjadi orang yang bermanfaat untuk sekeliling lu. Kalau lu gara-gara pinter kitab suci, terus lu menghujat tempat lain, gua rasa nggak mungkin Tuhan mengajarkan agamanya supaya kayak gitu. Iya. Jadi kalau lu percaya dengan agama A dan lu merasa itu adalah manfaatnya baik buat lu, ya udah buat lu aja. Iya. Begitupun juga gua misalnya, gua percaya. Gue orang yang lumayan nggak suka dan nggak terlalu pengen untuk ngomongin tentang kepercayaan gitu sama teman dekat atau apa gitu, karena menurut gue itu kan iman ya nggak sih. Keimanan tuh kan personal gitu, maksud gue itu mestinya lu sama pencipta lu tuh satu lawan satu aja. Ya. One on one. Gue setuju. Terus buahnya dari situ bisa dirasakan sama sekitar lu. Ya, bagus. Biar lu nggak blunder juga. Iya nggak? Iya. Gitu. Iya. Pit, gimana akhirnya lu bisa bikin The Casmala tuh? Casmala tuh gue diajakin kakaknya Mas Denny tuh, Mas Irfan. Oke. Dia pertama bikin konten pas pandemi. Terus gue main ke tempat dia, bikin konten 2-3 video, terus dia ngajakin gue bikin project. Ayo, gue bilang, yang bener lo Mas, suruh gue nyanyi jadi vokalis lo gitu. Karena secara pengalaman apa segala macam, gue ngerasa gue dibawa dia jauh. Ya. Dia senior lah. Iyalah. Lu sempet bareng dia kan di ini ya? Idol kan? Sempet. Iya. Udah lama banget itu dia, udah legend mereka mah. Terus diajak lah Mas Denny sama Mas Irfan. Udah deh. Jadilah tuh The Casmala. Jadi dari situ. Bahkan ke depan bakal ada lagu-lagu lagi kan? Rilis album gua. Album ya? Wah, good luck bro. Mudah-mudahan kayaknya 2 bulan dari sekarang. Ih, sedap. Sukses, gue sumpahin lah. Amin. Mudah-mudahan. Ya, semoga itu bisa menjadi momen lu tuh. Momen gua ya. Iya. Momennya Casmala sih. Kan lu bagian dari. Iya benar. Tapi gue penasaran. Kalau ada orang yang nawarin lu kerjaan 100 juta per bulan income-nya, tapi lu harus tinggalin musik, lu ambil nggak? Harus tinggalin. 100 juta kayaknya kagak sih, Lang. Enggak ya? Sebulan 100 juta? Enggak sih. 200 juta? Ninggalinnya gue nggak boleh main sama sekali. Enggak. Di rumah juga gue nggak boleh main. Ya kalau nggak ketahuan sih. Anjing sih itu orang. Kalau misalnya gue di rumah nggak boleh main. Cepet lah. Cepet aja deh, cepet. 100 juta dah. Pit, 100 juta income per bulan. Tapi lu fokus ya tinggalin musik. Tinggalin musik? Enggak sih kalau 100 juta. Nggak mau. Kenapa, Pit? 100 juta kayaknya buat musisi masih banyak kayaknya kawan-kawan kita yang di atas segitu penghasilannya nggak sih buat musik? Iya. Enggak ya? Enggak. Mungkin 1 M kali ya? 1 M per bulan. Gue di kamar boleh main musik nggak? Pokoknya lu tinggalin lah musik. Tapi di kamar kalau nggak ketahuan mungkin boleh. Kalau gua nggak boleh berkarir doang, ya. Ini konteksnya karir ya. Iya.
Mungkin dengan jumlah yang menurut gue kayak gue bisa mensejahterakan 7 turunan gue per bulan gitu, boleh-boleh aja, kenapa enggak? Gue masih bisa main musik, di rumah, di mana, ya kan? Gue main di bar bisa, nggak berkarya, maksudnya kayak nggak komersil gitu, bukan karir gitu, kenapa enggak? Ya nggak? Gue bisa main musik. Dulu aja gue solo project nggak mau rekaman. Maunya tapi manggung doang, tapi bawain set gue semua gitu. Tapi lu tai sih emang itu. Tapi lu orang yang paling tai, salah satu orang yang paling idealis sih lu, sih gila sih lu dari dulu emang. Sekarang tapi nggak terlalu sih gue. Dulu yang lu gila banget sih lu emang. Dulu banyak apa yang gue pikirin, gue pertanyakan juga. Peter, lu kenapa begitu dulu? Tapi itu meaning kehidupan loh. Kalau kita menertawakan kita yang masa lalu, berarti kita sekarang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan. Iya dong. Amin. Masa kalau kita ngelihat masa lalu, kok gue dulu pinter ya, sekarang gue goblok. Kan lucu. Ada yang salah. Ada yang salah nih. Ya, nih setelah semua yang lu lewatin lah, Pit. Ada beberapa juga mungkin yang lu nggak bisa bilang di kamera lah, tapi kan gue tahu. Lu happy nggak sama hidup lu yang sekarang? Happy gue. Kenapa? Gue bersyukur banget gue menjadi diri gue yang hari ini sih. Karena gue ngerasa gue bebas Bebas sih gimana maksudnya? Gue nggak ada bebas. Enggak, jangan itu. Wah, gila kali hilang. Bebas loh. Wah, kacau. Iya, dilarang ya guys ya. Jangan. Terus gue nggak ngerasa gue punya keterbatasan gimana sekarang sih. Gue menjadi orang yang cukup bebas. Gue nggak punya tekanan gimana sih. Lu punya planning merit nggak sih? Merit. Pengen lu? Pengen. Tapi nggak tahu kapan? Nggak tahu kapan. Punya anak? Punya anak gue. Banyak. Oh ya? 11 gitu kali ya. Wah. Suka aja gue kalau misalnya rame nih rumah gue, anak-anak gue semua gitu kan, seru. Iya. Semua ya. Wah. Jadi paduan suara tuh. Bikin pelayanan sendiri di rumah. Ya berarti lu married dan punya anak ya? Punya anak married gue. Oke. Pi, thank you udah mampir ya. Udah nih kelar kita. Udah. Oh oke. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Sabi. Mungkin abis lu keluarin album lah. Boleh. Kita bahas album lo. Ya. Thank you bro. Thank you ya.